Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya baru saja tadi takziah dan juga ikut mensolatkan jenazah seorang CTMR, Bunda Putri. Beliau salah satu yang sangat berkontribusi ya buat Korwil Banten. Mohon maaf saya lepas masker ya, hari ini saya berada di rumahnya Ustadz Ardi. Tapi ada yang menarik ya, karena ada testimoni luar biasa yang sayang kalau seandainya kita nggak angkat ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Saya aja nggak bisa ngitungnya gitu kan, jadi punya proyek ya 1T ya. Iya, benar. Subhanallah. Coba kita wawancara dulu. Nah teman-teman, ini adalah Mas Purwoko ya. Sekarang yang dijalanin apa Mas Woko? Ya sebenarnya core bisnis saya di medical device, alat kesehatan. Dan di situasi ini banyak yang dibutuhkan adalah masker ya, masker medis. Jadi memang tidak mudah pada situasi ini saya mendapatkan resource untuk masker medis. Dan pada saat itu kami mendapatkan database dari Gakeslab. Gakeslab adalah gabungan pengusaha alat kesehatan dan laboratorium, berupa database produsen dan importir dari masker. Jadi pada saat itu kami blast ke semua database itu dari mungkin ada sekitar 50-60 importir dan produsen. Dan ternyata pada saat itu tidak semua yang memiliki stok gitu ya. Dan sampai suatu ketika ada satu produsen PMA, penanam modal asing dari Korea, itu menghubungi kita untuk memberikan izin kami untuk mengajukan diri menjadi distributor. Nah, pada saat itu memang saya sempat datang ke pabrik tersebut beberapa kali. Kemudian memang tidak mudah karena pada saat itu semua orang membutuhkan masker dan kapasitas produksi tidak memenuhi. Nah, kami menggunakan beberapa cara untuk propose supaya kami bisa mendapatkan barang tersebut. Yang pertama waktu itu kami dapat adalah karena kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, PT Dexa Medica, untuk memberikan donasi ke RSCM. Jadi waktu itu kami propose untuk donasi yang disupport oleh PT Dexa Medica. Nah setelah itu kami nggak dapat barang lagi. Dan suatu ketika ada kuota yang nggak besar sebenarnya, 25 karton. 25 karton itu sekitar 1000 box. Dan pada saat itu semua proses administrasi sudah approval. Dan saya kirim armada untuk menjemput masker tersebut sebanyak 25 karton. Nah, sampai kemudian sekitar azan maghrib itu kami dikasih informasi bahwa 25 karton itu boleh dibawa. Namun ternyata kemudian pihak pabrik pimpinannya tidak menyepakati bahwa barang itu boleh keluar, dan kami masih negosiasi cukup alot. Kemudian saya melakukan garpu tala. Dan pada saat itu karena memang yang mengurus tentang proses pembayaran, finance, gitu, administrasi itu istri saya sendiri. Ketika saya masuk untuk sholat tobat, kemudian garpu tala gitu, pada saat saya temukan ayatnya dan saya baca ayatnya, ini belum selesai saya baca gitu, saya masih di sajadah gitu. Istri saya, finance saya ini masuk, kemudian sampaikan, sudah boleh keluar tuh, mobilnya sudah boleh jalan gitu. Padahal sebelumnya nggak boleh. Alhamdulillah sampai hari ini, kemarin saya baru minggu kemarin dikirim sebanyak 800 karton. Jadi 800 karton itu berarti kali 40 ya, itu sekitar 32.000 box. 32.000 box. Dan itu, berapa itu duitnya tuh? Wah, kalau duitnya lumayan itu. Mungkin sekitar 2M lebih ya. 2M lebih. 2M lebih gitu ya. Yang tadinya pertama saya dapat 5 karton, dan ini menarik pada saat saya dapat
donasi untuk RSCM itu ada dokter yang memang pada saat itu karena nggak bisa mendapatkan masker juga sampai mendampingi saya itu dokter untuk hadir di pabrik untuk memastikan bahwa memang beliau dokter, memang beliau butuh, dan kemudian disetujui ada 5 karton juga. Nah, Allah. Jadi dari awal 25 karton, terus kemudian naik sampai sekarang ini dipesan berapa banyak karton? Yang kemarin terakhir dikirim 800 karton, Ustaz. 800 karton. 800 karton. Allah. Itu 32.000 box. Iya. Yang tadi yang 2M itu? Lebih lagi? Iya. Baik. Nah, saya mau cerita yang menarik yang tadi, yang pas pertama kali itu, karena pada saat itu pesanan itu juga ribuan box, tapi kemudian saya hanya dapat 5 karton untuk donasi RSCM dan 5 karton untuk yang dokter itu tadi. Saya nego tuh dapat 1 karton, tapi karena pesanannya ini ribuan gitu, kan nggak cukup nih 1 karton 40 buat memenuhi pesanan itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah semua saya sedekahkan. Allah. Jadi saya bagi-bagi. Iya. Sedekah masker ya. Masker. Jadi insya Allah menuju project dengan omset 1 triliun. Amin. Ya Allah. Itu gimana ceritanya bisa 1 triliun? Jadi gini, memang sekarang ini Kemenkes, BNPB itu kebutuhan mereka sangat besar sekali ya masker. Ya. Jadi kalau ke dinas kesehatan itu mungkin kebutuhan mereka sekitar 1.000 box sampai 3.000 box per dinkes per kabupaten. Gitu. Itu nggak pakai tender? Kalau yang ini alhamdulillah enggak, Tat. Jadi insya Allah langsung penunjukan ya? Penunjukan, karena memang kebutuhan masker ini tinggi dan nggak semua orang bisa menyediakan. Nggak semua orang bisa menyediakan, dan ada beberapa orang yang punya banyak tapi secara dokumentasi mereka nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat gitu. So, jadi teman-teman yang perlu masker ya, beli di apotik terdekat ya. Iya. Ada Mas Purwoko nggak nanganin ya. Mas Purwoko nangannya yang gede-gede aja ya. Oke, terima kasih. Ini ada Pak siapa Pak? Pak Hudori. Oh ya Pak Hudori ya. Dan juga ini Ustadz kita, Ustadz Ardi ya. Oke, insya Allah kita jumpa lagi. Hari ini kita akan siap-siap launching Dinar Khairul Razikin, babak baru magnet rezeki ya. Jadi setiap masa magnet rezeki selalu berinovasi ya, dan salah satu inovasi yang kita lakukan adalah kita sama-sama menerbitkan dinar ya. Tapi dinar di sini bukan dinar mata uang ya, tapi emas 24 karat yang kita ukir dengan ya simbol-simbol dinar begitu. Jadi bagi peminatnya aja, nggak semua ya. Oke, bagi Anda yang minat mengkoleksi dinar, yuk bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Amin. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.